Kita akan membaca Alkitab, dan pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam kitab Galatia 6 ayat 1 hingga ayat ke-10. Galatia 6 ayat 1 hingga ayat ke-10. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan baca secara bersama-sama. Kita mulai. Saudara-saudara, kalaupun seorang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, berbagi segala sesuatu yang baik dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab siapa yang menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila kamu datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Terima kasih, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian, memang lemah sekali. Enter ini ada baca sedikit blank karena mengantuk sekali. Tetapi ketika kita melayani Tuhan, apapun itu tidak menjadi masalah. Amin. Amin. Kita lihat di dalam Galatia 6 ayat 1 dikatakan begini. Saudara-saudara, kalaupun seorang melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kriteria orang yang hidup rohani adalah apa? Membimbing orang yang lemah iman. Apalagi sama hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan itu dia melayani Tuhan bukan di atas mimbar. Hamba-hamba Tuhan melayani Tuhan bukan nanti dia sebagai pendeta. Kita pendeta besar. Kemarin malah memalukan. Baku ambil. Dia bilang, mau tahu, kita ini pendeta besar. So salah lagi. Cuma lagi pendeta, akhirnya dipermalukan. Ketika orang lihat, ada teman kita yang jatuh, itu bimbing, bina. Jangan orang kasih biarkan. Kemarin memang Tuhan pakai luar biasa. Kita ada lihat-lihat, habis setelah kita, Ibu Jane, Pak Edwin, orang tumpangkan tangan, ini anak yang sakit, juga ada itu ibu, dia mengalami sakit, mengalami kesembuhan. Kita ada kalanya cuma lihat-lihat begini, ada kalanya orang, rasa bangga diri, tapi kita malah rasa ketakutan. Tuhan Yesus, kita punya kuasa Tuhan. Sekarang, sebagai hamba Tuhan yang diberikan kepercayaan menerima kuasa itu, Tuhan harus jaga. Jangan ada kesombongan diri. Karena apa? Kembali lagi, Roh Kudus itu akan menyerang balik. Firman itu akan menjadi apa? Hakim atas kita. Tetapi bersyukurlah, mengucap syukur kepada Tuhan, karena kita ini diberikan kepercayaan Tuhan, sehingga Tuhan menerima itu. Amin. Baiklah kita mengucap syukur. Amin. Makanya dikatakan, ketika kita menerima itu, bekerjalah dengan benar. Bekerjalah di ladang Tuhan. Coba kita lihat ayat yang yang terkait di dalam ayat 1 ini. Ibrani 13 ayat 1. Nah, ini tema dari pembacaan ini. Tema dari GPSDI Koha. Peliharalah kasih persaudaraan. Ketika kita sudah bimbing orang ini, orang harus apa? Peliharalah kasih persaudaraan. Baku-baku sayang. Orang berjalan sama-sama. Biar orang mau bilang apa orang, no problem. Biar orang mau bilang Ibu Reni begini, ya enggak masalah.
Oh Pak Ronald, Pak Ewin, Ibu Jane, masih payah, masih ujung kuku. Tidak masalah. Kalau kita memang betul-betul mau melayani Tuhan, fokus bersama Yesus Kristus. Amin. Dia kok payah. DP teologi kecil. Dia sekolah merendah sama dengan Tuhan Bamba, Tuhan yang tampil begitu besar. Nggak masalah. Tetapi apa? Jaga kenapa? Cara hidup jaga. Ajaran yang benar itu kau jaga. Ibadah yang benar kau jaga. Ketiga ini harus berjalan seimbang, berjalan sama-sama. Jangan sampai ajaran pengetahuan tentang firman Tuhan luar biasa. Ibadah sangat berapi-api. Coba naik tinggi, bayar naik tinggi, martu cara hidup tidak benar, mau jatuh. Banyak hamba Tuhan jatuh. So naik tangga, so sampai di menara tinggi, dia lihat ke bawah, jurang kan. Karena apa? Dia nak siap. Suka naik, suka tenar, tetapi dia nak lihat ke bawah. Aduh, jurang kutin ke bawah kan. Itu adalah tantangan iblis. Sedangkan orang yang melayani Tuhan, hamba-hamba yang dipakai Tuhan, diserang oleh iblis. Iblis cari orang yang rohaninya kuat. Iblis cari anak-anak Tuhan. Bagi apa dia mau cari sesama iblis? Ngana su pengikut pak kita? Iblis bina. Tetap bawa disko, tetap mau bawa isap rokok, tetap bagate terus. Jadi akhirnya ketika ikatan iblis ini dipakai orang itu, akhirnya apa? Prematon porneros. Itu adalah roh jahat yang pakai dalam keadaan sadar orang itu. Bukan prematon akartaton. Itu apa? Roh jahat yang pakai itu kalau ketika dia pergi pak itu manusia itu, dia bisa dapat menyebabkan sakit. Nah itu yang gampang sekali mau pelepasan. Mari yang paling susah orang sadar, so mengerti firman, dia bikin kesalahan, mau lepaskan bagaimana? Selain dia mesti apa? Bertindak. Makanya coba perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan dia apa kan? Contoh, kita so berusaha berdoa pada dia ini. Mana nak cabai? Iyo, orang ini cuma tugasnya untuk berdoa. Tetapi orang yang akan didoakan ini dia harus punya apa? Punya sikap, harus punya tindakan action. Bagaimana dia bisa sembuh, mengalami kuasa kesembuhan? Dia yang ragu akan Tuhan Yesus, so percaya, mari dia masih ada kesombongan diri. Nggak bisa. 1000 kali nggak ada tumpang tangan, biar so tumpang tinggi, nak mau baik. Tetapi dia harus apa? Iman harus bertindak. Kalau iman tidak bertindak, jangan harap bisa ada kuasa kesembuhan. Kemudian manusia duniawi tidak menerima berasal dari Allah, tetapi manusia rohani menerima berasal dari Allah. Coba 1 Korintus 2 ayat 14-15. Kalau ada, coba baca. Lebih enak kasih baca begini supaya lebih fokus. 1 Korintus 2 ayat 14-15. Apa dikatakan? 1 Korintus 2 ayat 14. 14-15. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. 15. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Kira sedap. Manusia rohani itu dikatakan di sini menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak menilai oleh orang lain. Bukan nanti orang bilang, Pak Ronald sana kan tampil, Ibu Jane sana kan tampil di penginjilan jalanan, Pak Ewin tampil jadi hamba Tuhan yang memang dipakai luar biasa. Bukan itu. Orang selalu orang melihat terumpi kekurangan. Tetapi kalau orang duniawi, hebat nana, mantap nana, jago. Toh, makanya orang suka mau tampil di mana? Kalau ada ya kemarin ada acara akbar besar, toh ulang tahun provinsi, cari itu yang jago-jago aerobik, mulai bagoyang, lepe pantas sudah palia kiri kanan, orang lebih suka itu. Semakin lepe bagoyang orang agak bagi lu, karena orang mencari dunia.
Karena orang mencari kesenangan duniawi. Coba kalau rohani, orang pakai rok panjang, toh, dia pakai jas sopan, kong sama nyanyi begini, ada kalanya aduh, nyanak gaul men. Kasihan, karena dunia ini sudah tidak baik-baik saja. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Jangan sampai orang berada di situ. Biar juga kasihan orang komunitas kecil. Tetapi kalau orang hidup dibimbing oleh Tuhan, ngana tutup mata jo, iko jo tu kena hati sinaidesis yang ada dalam hidupmu. Ngana berjalan jo terus bersama Kristus sambil salib di muka, ngana di belakang. Coba perhatikan, ini salah seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ketika dia melihat Tuhan, dia buta. Dia cuma merasakan DP indera. Dia dengar DP lubang telinga. Ih, Yesus. Karena dia mengenal Yesus itu adalah memiliki kuasa kesembuhan dan dia adalah anak Allah, dia adalah Mesias. Ketika dia dengar di antara kerumunan orang banyak, dia bertanya, Yesus Kristus anak Allah, ampunilah aku orang berdosa. Yesus, tolong Tuhan, tolong kita Tuhan, kita butuh Engkau Tuhan. Dia diamnya enggak, dia cari Yesus. Karena memang tidak bisa lihat. Akhirnya apa? Murid Tuhan Yesus membimbing dia, menuntun Pak Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mendekati dia. Apa yang harus kuperbuat? Tuhan, aku tidak bisa melihat. Tetapi mujizat Tuhan terjadi. Karena orang ini, dia mencari Tuhan. DP iman ini, dia betul-betul menerima Yesus, membuka hati. Coba lihat seorang prajurit Romawi. Prajurit Romawi ini nyadak percaya. Tetapi karena dia dengar Tuhan Yesus, dia lihat, Tuhan Yesus ini adalah mujizat. Dia memiliki mujizat besar. Dia adalah Sang Mesias. Dia cuma bilang begini, Tuhan, kita pe anak di rumah ada sakit. Bilang jo dari sini, pasti akan sembuh. Enter Tuhan Yesus bingung sendiri. Tuhan Yesus bilang, bayangkan kita pe murid-murid ini so bersama-sama dengan Tuhan Yesus, asli tidak sebesar dengan ini seorang Romawi ini, pejabat Romawi. Karena apa? Dia yakin, percaya, cuma ngana bilang, jo pasti di rumah baik. Yang tidak ada kematian, tetapi mengalami kesembuhan. Kemudian Galatia 6 ayat 3-5, ini dia bilang, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Oh, kita besar kita. Kalau nyanda kita ini jemaat nak mau full. Kalau nyanda kita ini acaranya nak mau bagus. Dan kalau nyanda kita ini KKR nak mau berjalan. So kita itu, kitia. Akhirnya ngana mau jatuh sendiri. Karena apa? Ngana mengandalkan hidupmu, mengandalkan dirimu, otakmu sudah terlalu besar, mar ngana penyali kecil. Nyalinya di mana? Di mata Tuhan. Tuhan bilang, hati-hati. Karena Tuhan harus lebih besar. Amin. Orang semakin kecil, bukan orang semakin besar, Tuhan semakin kecil. Ngana itu Tuhan. Hati-hati. Ayat 4. Baiklah tiap-tiap orang memuji pekerjaannya sendiri. Tuhan, kita seorang hamba Tuhan, betul enggak kita ini? Tuhan, kita seorang hamba Tuhan, kita pe jalan ini lurus enggak? Kayaknya sok egos toh. Oke. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Aduh, Ika pe baju pe gagah. Aduh, kita mau suka sama dengan Ika. Aduh, kita mau lihat kamari. Aduh, Pak Ewi ini bacolong legislatif. Boleh stop kita. Ini contoh, boleh silakan, sah-sah saja. Mari dikatakan ini, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, lihat dulu tepi diri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Kamu melayani Tuhan, maju Jo. Orang bilang, payah ngana. Biar apa ngana bilang payah? Kita mau suka maju. Kalau kita cuma dengar pangana, kapan kamu maju? Jadi maju saja. Jangan melihat ke kiri maupun ke kanan. Ayat 5. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Ngana sebagai hamba Tuhan, so ada salib, pikul jo itu salib.
Sudah jo dengar-dengar orang bicara ini yang ngana payah. Bos, kere ngana. Bos, ngana mau melayani Tuhan, ngana pimpinan mar model bagaimana payah ngana. Mar kalau ngana pe salib, bajalan jo Tuhan, kita pikul salib. Ikut Tuhan Yesus. Berjalan saja bersama Yesus. Bos, ngana pe ajaran payah. Ini yang benar. Mar sama, ngana pe kelakuan tak benar. Ajaran benar, mar kelakuan tidak benar. Tuhan bilang apa? Segala sesuatu itu harus benar. Jagalah rohanimu. Orang yang rohani, ketika ada yang lemah, ngana bimbing. Bukan ngana bilang, kita jago ini makanya apa ya? Mar, hati-hati. So talu pinter tuh pengetahuan, mar ngana saja. Sedangkan ngana pengetahuan itu tidak menghasilkan apa-apa. So pinter, jago, ngana so bimbing, so jadi orang tua rohani. Mar ngana sendiri, pertama berapi-api, kedua ngana mulai fitnah dia. Ngana mulai kasih kendor DP iman. Salah. Tuhan nak mau tuntun benar, ajaran benar. Oke, itu orang perlu. Ibadah benar, itu orang perlu. Mar kalau ngana cara hidup tidak benar, bagaimana cermin Kristus ada dalam dirimu? Kalau cermin Kristus tidak ada, bikin apa? Coba turun lihat ayat 6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kebanyakan hamba-hamba Tuhan ada kalanya semua melayani Tuhan. Pendeta, tolong Pak doakan Pak kita pendeta. Nah, Pak kita so bengko belakang. Toh, so berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Habis berdoa so baik, habis itu sakit ulang. Pendeta, tapi ini sakit. Kita pe orang tua sakit, so berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Markon Cudu memberikan. Ini Alkitab bilang, bukan kita yang bilang. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi hamba-hamba Tuhan, kalau ada dapat, ya mesti terima. No, bagaimana kalau tidak terima? Ya mungkin kita lihat ya, memang kartu kecil, no, bagaimana? Kita ambil, biasa kita begitu, ambil, ngapa ambil dulu? Karena memang kecil. Toh? Jadi itu. Cuma ingat jemaat, ketika ada kelebihan, ya belajar memberi. Bagaimana nggak anak bisa memberi? Kata 5 juta. Tuhan, kita mau tolong Tuhan. Kita ini butuh sekali Tuhan. So tidak ada apa-apa Tuhan. Beras kurang setengah cupa. Tuhan Yesus, kirimkan ikan. Dapat ikan kemari. Mal enter mau memberinya anda. Tuhan itu nak butuh ngadepin pemberian. Cuma ngana memberi untuk apa? Supaya juga membantu pelayanan. Ketika membantu pelayanan, ngana Tuhan di dalam apa kita kehidupan. Oh ini kata Jibrilia. Oh ada kata dia baking. Ada ini dia berbuat baik. Ketika ada doi lebeka, siapa fakir miskin. Toh? Mesti begitu. Belajar memberi. Bagaimana ngana ke tingkat berkat mau tabuka, tak tutup terus. Coba ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita mau berusaha ini, supaya kita mau jadi orang berhasil. Siapa kata ini? So jangan lupa lagi Indriani. Pokoknya kita ini mau berusaha, mau sekolah betul-betul. Siang malam kita mau menghafal ini. Supaya besok ujian kita nomor 1. Betul. Bisa saja terjadi. Karena orang mau naik SD, SMP, SMA harus melewati itu. Kau dikira serap pastor ini dapat lihat Pak Ronald. So jago Kang Bahot. Dulu payah melintang-melintang. Karena saya ini suka mau berusaha, belajar. Orang Kristen, bagaimana dia mau dapat hafal Alkitab? Setiap hari aja hafal, bikin tidak guna. Belajar ini. Jangan dulu banyak tampil, belajar dulu. Bagaimana kalau kita tampil? Tidak apa-apa. Forngan api kemajuan rohani, tidak apa-apa. Sikat saja. Tetapi mengikuti cara hidupmu. Kita setiap hari baca firman, setiap hari. Akhirnya ketika kamari, misalnya contoh,
Ada dengar kamari di sebelah ada marah-marah. Ada kalanya lantaran sekedar dengar firman tutup mata, aduh, kasih hilang juga. So ini mau dan karena itu firman itu yang menuntun orang hidup. Amin. Nah itu. Kemudian di sini ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Keinginan daging ini aduh, setengah mati mau hilang. Betul. Ada kalanya Tuhan tiapakan kita pemarah-pemarah. Mari iya kalau kali terompe pasangan hidup suami istri kalau dia sodeka. Ada apa dan tuh? Ada masalah, belum? Marlantaran mai tua katu so pegang-pegang di kepala bagian hilang. Kita saja biar kita lelah. Ada kalanya capek sekali kita di penginjilan jalanan. Capek sekali dalam pekerjaan. Maka kalau sepulang kamari lihat kita anak bayi itu, Kirana dengan Fatin. Nah, semua pelok, semua cium di kepala, aduh enak. Jadi tenang. Malah itu masalah besar jadi kecil lama-lama hilang. Kenapa? Orang itu diberikan hikmat oleh Tuhan. Biar orang lelah, biarpun orang capek, tetapi ada cara Tuhan. Amin. Yang ada di dalam tompe diri. Jangan orang fokuskan di masalah. Hai masalah, ngana terlalu besar. Tetapi masih ada lebih besar yaitu Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, siapakan kita pepai tua Tuhan? Pamarah sekali. So memasa lagi, dia bilang tidak enak. So dengan kekuatan apa? Dia bilang apa payah. So pakai seksi, dia bilang sama yang sambil kita dulu. Gimana? Tuhan, kita sebagai gembala, so pakai ini. So berusaha kemajuan jemaat. Malah dong bilang, aduh kasihan, tidak cocok anda jadi pemimpin. So di majelis daerah, so naik, so menyampaikan aspirasi yang bagus, dong bilang, aduh payah ngana. Emang kan akan berhadapan dengan itu. Kembali ini adalah PR. Orang PPR ini di dunia, memang kalau nyanda ada tantangan, ya so surga orang. Kalau nyanda ada iblis, so malaikat saja. Kalau nyanda ada penjahat, so barol semua. Mau siapa tuh mau dan kita tidak perlu mau bawa khotbah seperti ini. Karena ada yang lemah, ada yang kuat yang menuntun. Perbedaan indah. Ada laki-laki, ada perempuan. Lo bilang, perbedaan indah bagaimana? No, kalau ngana agama Kristen aja semua. So ada yang lain. Bagaimana ngana mau bisa mengabarkan Injil? Kalau nyana ada laki-laki, no laki-laki aja semua. Kok mana itu turunan? Turunan mau ambil dari laki-laki. Mas sekarang so ada laki-laki kawin dengan laki-laki. Dia rasa nikmat. Aneh-aneh di dunia. Ada perempuan, dia suka perempuan. Makanya dikatakan perbedaan itu adalah indah. Supaya dari antara perbedaan yang ada, di situ orang baku belajar. Perbedaan itu supaya bertumbuh sama-sama. Oke, sekarang yang berhubungan dengan ayat ini. Dikatakan bahwa daging dan darah tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. 1 Korintus 15 ayat 50. Coba baca. 1 Korintus 15 ayat 50. Ya kasih begini supaya nak mengantuk. Memang kita lagi juga ini lelah. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itu. Menyangkut daging berarti orang ke tubuh. Menyangkut darah berarti nyawa. Ini orang pedaging, makanya orang itu disatukan dengan darah dan tubuh Kristus. Amin. Kalau orang pedaging dan darah ini tidak berteosis menyatu dengan Kristus Yesus, orang itu apa? Orang pasti disalibkan. Orang keinginan daging ini harus disalibkan. Kalau orang memang betul-betul disalibkan karena orang perbuatan dosa, tidak ada yang selamat di sini. Makanya dibutuhkan satu pengorbanan yang besar, namanya pengorbanan anak domba Allah. Dialah Yesus Kristus, Ben Ha Elohim. Dia adalah anak Allah. Makanya dikatakan, berserahlah dirimu seutuhnya kepada Tuhan. Ketika orang bersama dengan Tuhan Yesus, jadi baik. Jangan orang cuma bicara begini, tetapi orang nak jadi baik.
termasuk kita juga yang bahotbah ini. Mau dikira ini bahotbah ini, mungkin ada orang yang lain yang bahotbah dia tidak sadar, tapi saya sadar. Setiap saya berkhotbah ini, saya membangun hubungan baik dengan Tuhan. Amin. Berjalan Jo, yang tidak ada tantangan itu. Kalau tidak enak, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Segala sesuatu itu ada baiknya. Amin. Mau suka baik, berarti nggak melewati ini, melewati gurun. Tuhan, kita mau pergi Jakarta. Boleh nggak ngana sampai di Jakarta, kok ngana so sampai di Monas? Baru di Manado, tedeng so di Monas. Boleh begitu? Ngana mesti punya usaha. Tantu katu sadia doi, toh, sadua pici, fulus. Sampai di bandara ini, sampai sana katu, itu DP makanan apa pun mau camu-camu di kapal, terbang enak, habis itu naik oto, pengorbanan semua. Ya. Jadi jangan bilang, oh berbahagialah langsung bahagia. Tuhan, kita mau suka bahagia supaya kita dan suami, kita istri hidup bahagia selama-lamanya. Ada proses kawan. Ngana mesti jaga ngana laki, pas makan. Mau suka masa apa dah? Kita suka kangkung. Yo nanti kita mau baking, no, lihat dulu. Papa ada asam urat. Kalau papa makan itu boleh, no. Mar suka mau baking, oh iya kang. Nah, kong suka sayur mana? Jadi begitu. Kalau ibu mau bilang pas, ada apa? Terpaksa kasih kita lihat. Pak, aku dapat yang ibu. Shalom. Tadi Pak Ewin datang di rumah. Shalom, anjing so tunggu di muka. Aduh, ibu lihat ada pasukan. Kira ibu lihat ada penjaga di muka. Riki berapa? Aduh, kita bilang doa habis ini. Kalau dia gigi, rabies sih. Sampai di dalam ada ikat sih. Kok kasihan, so jalan lagi, urus lagi itu anak ada sakit. Sampai ibu bilang begini, aduh pastor mau minum yang mana ya? Mau apa? Aduh kasihan kamu bakar ini. Kita kurang mau bilang, aduh bakar rumah ini. So Nita mau apa? Tetapi dalam keadaan sendiri, dia bisa apa? Menjadi seorang laki-laki. Tanggung jawab sebagai seorang laki memimpin jadi imam, ibu jadi imam. Dan kadang sekali orang, ketika dia so pisah dengan suaminya, kebanyakan orang nggak tahan. Kebanyakan dia kawin lagi, tapi ibunya enggak. Dia boleh jadi istri, dia boleh jadi suami terhadap anak-anaknya. Sabar. Malah lain kali, aduh, pas mau minum yang mana kan? So bikin sendiri. Orang ibu bilang begini, aduh, ini ada doi jalan, aduh, so beda. Lantaran semua soal. Nah, sekarang lanjut ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin. Baking baik, tetapi jangan kita dalam keadaan lemah. So baking bagus, so baking bagus, so baking bagus, orang lemah. Aduh, itu om sama kita so berdoakan. Man, nggak ada DP doi, makanya. Nah itu jadi lemah. So betul nggak ada tujuan, mar nggak ada pikiran, iblis goyang. Minta kuat doi pada dia. Jangan begitu. Ya. Ada kalanya kemarin kesian orang ini, kita Ibu J, Pak Ewin. Ini kesian orang konsentrasi mau cari dana. So mau pergi ini, so persiapan. Kok kaki-kaki kemarin ada SMS masuk. Kok kita agar bagi Pak Ewin. Apa ini ada apa bilang mau tolong doakan tuh anak ada sakit. Kok Pak Ewin bagaimana? Maju Jo. Ibu Jane biar solalah. Ibu Jane bagaimana? Oh siap. Pergi. Lain kali itu jalan kasihan Tuhan, batu turun ke bawah. Ancur lagi. Enter turun tuh motor kurang bawa gini. Ibu Jane kurang bawa jalan kaki. So sampai di sana, Riki kasihan dah mau doakan. Riki orang baku bercanda. Ih, pasar ini ada mau lewat kaki di sini kan Iko Serlo. Ih, pasar ini bos-bos pe rumah. Ya masuk kamari, rumah kamari ya. Mar tetap melayani Tuhan karena orang pikiran bukan doi. Ya. Amin. Habis melayani Tuhan, dorong susah dia ini roti. Pendeta jangan kasih taruh kira ini cuma roti. Oh biar enggak apa-apa, enggak masalah. Kita bersyukur malah kita habis melayani Tuhan, so mengalami kuasa kesembuhan tuh anak, pulang kamari lega, enak sekali tidur pun enak. Nito so lelah. Orang ini kasihan dengan Pak Ewin dan Ibu J. Orang nggak jadi tidur. Mencari dana pulang lain kali so jam 2 so babungi ayam.
Lain kali sampai di rumah lantaran sumanganto, ma itu ada memasakkan, napa itu kandang, napa itu makanan. Kita pegang suka tidur dan makanan. So capek. Lain kali so lemah. Ada cerita dari Pak Ewin bagian goyang apa, volpen. Tuh volpen ciri sendiri. No, ada cerita no. Lantaran lelah, kelemahan. Makanya bilang, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ada kata jika. Amin. Berarti orang harus pertahankan itu, mesti kuat, jangan lemah. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Cari dulu tuh kawan-kawan seiman. Jangan dulu cari itu jauh-jauh. Kaki-kaki kemarin contoh ini contoh. SMS dulu. Tadang. Pak, kita lapar ini. Tolong ini orang nak kenal tuh orang di SMS. Mari di jemaat lain kasihan kalau orang soleh orang ke jemaat. Aduh, dia kasih misalnya contoh ada Saki. Soalnya ada Saki kemari, orang boleh mau bantu, mau ini. Mari orang ada kelebihan. Kalau nggak ada kelebihan jangan paksa. Kalau ketika ada kelebihan, mana orang mau pilih? Ada lain orang, oh iya kan, lantaran kata dia Solia ada Saki kemari, ada ini janda pomba henol. Berapa so nggak mau suka? Ada aja, dia lihat kemari FB muncul kemari, oh iya, berapa nggak butuh 5 juta? Mari di sekitar dia nggak mau bantu. Jadi makanya dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Cari dulu yang di dekat. Pas Mother bilang begini, aduh kita mau butuh doa, cari dulu. Orang layani dulu Pak Mother, supaya orang pulang kamari. Yang kemarin Mother bilang begini, Pastor mau suka mangga? Cungkel Jowo, kita lihat semua naik banyak. Wow, Mother banyak berkat. Jadi itu berusaha, orang berusaha, jadilah baik. Karena apa? Ransel coba orang buka orang pikiran. Buka orang diri ini, orang hati ini. Peka di sekitaran orang ini. Soalnya nak baik-baik. Ya. Dulu Mother masih cowok cewek tuh, centil-centil bawa lumpat, teng. No sekarang so tua. Jatuh aku tentang orang kan. Ya. Kita dulu kagak. Banyak sekali yang kali hai sekarang kemari so ada orang yang panggil hai, so mulai tua. Dulu waktu masih SMA. Siapa tuh cowok sana kan, ketua di pengurus OSIS kan. Ketua OSIS apa dia nama? Onal, banyak orang suka. Mas sekarang enter mau bilang Onal nyanda. Izin Pak, pernah kita baku dapat. Shalom Opa, so Opa kita, so tua kotel kita. Karena orang kotel merasa diri masih muda. Contohnya Pak enter Mother rasa muda. Karena jiwa muda ada. Siapa bilang rasa tua? Kalau orang berpikiran tua, aduh, nggak mau berkembang. Tetapi orang mesti apa? Berjiwa muda. Makanya ada kata sumpah pemuda. Contohnya kemari, Presiden, kenapa nggak ada tuh sumpah orang tua? Sumpah pemuda karena orang itu ada semangat muda, jiwa muda, jiwa kepahlawanan. Ada enggak jiwa kepahlawanan tua? Tidak ada. Berperang harus memiliki jiwa tua. Ada? Enggak. Jiwa muda. Harus ada jiwa muda. Amin. Lain kali kita perhatikan Indonesia ini menang mengusir penjajah lewat bambu runcing. Kalau kita lihat begini, aduh tuh panser dia kasih hancur bagaimana kan? Panser tank. Belanda dulu turun dengan tank, dia lempar-lempar bambu runcing. Ternyata kok mesti ada senjata, mesti ada hikmat. Kalau bambu runcing mau perang dengan besi, ya nggak mau patah, tengah apa? Tentu dia mesti berjuang, cari strategi, cari DP kelemahan. Oh ini menelusuri. Itu di serangan umum 1 Maret senjata bukan cuma bambu runcing, sampai senjata juga. Cuma bambu runcingnya pengertian DP semangat ini. Semangat diambil bambu runcing, biarpun cuma bermodalkan bambu runcing, nanti ke belakang dia mau rebut senjata musuh, tetap dia berjuang. Karena apa? Pemuda-pemuda ini ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana orang mempertahankan iman? So siap, orang pe iman ini. Kalau iman masih abal-abal, nggak mau suka berdoa, nggak baca Alkitab. Ketika orang tanya begini, kau bilang, bro, misalnya dari seberang,
Anak mau tanya Pak ente, misalnya contoh, siapakah Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan? Siapa Tuhan Yesus itu sebagai manusia? Siapa Tuhan jadi manusia? Karena ngana teologi anak bisa jawab itu. Iya, no begitu, no? Karena ngana nggak belajar. Makanya mulai sekarang, belajar membutuhkan teologi. Belajar terus, jangan pernah jemu-jemu sampai orang menutup mata. Pengetahuan, hikmat akan pernah habis. Yang habis apa? Orang pe usia akan termakan umur. Semasi masa hidup, semasi orang pe masa bermanfaat untuk Tuhan Yesus, pakai itu. Amin. Dia mother kita lihat, tadi kita sudah dari jalan sana, aduh mother ini, coba jalan begini. Umur berapa mother? 73 ya, masih kuat jalan. Malah teh kemarin masih ada ulang tahun kan? Konta rasa mother pe Brenebon. Waduh, sedap sekali. Mother bilang, Pastor, saya rasa kok ikan lainnya ada Brenebon. Sedap. Jadi itu, mulai sekarang paling pokok dalam pembacaan Alkitab kita ini, saling membantulah kamu. Ini DP perikop di dalam Alkitab. Saling membantulah kamu. Baku-baku baik, baku-baku sayang, baku-baku maaf, kasih hilang semua yang merugikan. Orang bantu gereja ini, gereja Tuhan, mari orang kembangkan. Amin. Orang bantu itu pelayanan baik di dalam maupun di luar. Semangat Jo, ketika orang menutup mata, ketika orang berhadapan dengan pengadilan Kristus Yesus. Ibu Reni, Ibu. Oh ini ada backing ini. Masuk surga. Pak Ronald. Aduh, terlalu banyak banget bahkan tiap hari begini. Sudah, masuk surga. Kita semua balik. Mahkota apa mau kasih? Kenapa mas? Oh? Nah, jadi panggil satu-satu tong penama. Ibu Jane. Aduh, semangat dia tuh di melayani Tuhan. Ini. Nah, kenapa dapat kereta mas? Oh, Pak Ewin bilang, kok kita dan Pak Ewin. Oh sama, ikut jadi dengan apa itu. Ya. Jadi semua begitu. Supaya orang berbondong-bondong masuk surga. Amin. Kong orang semua baku bari. Aduh, mother dulu dan di dunia. Aduh, Pak Ibu Jane, orang aku dapat semua. Karena di surga itu sudah ada mau baca cerita berapa nganape kobong, soalnya anda nganape gereja kasih yang dari kayu, soalnya anda orang sobat cerita sepuji-pujian sama so fokus pada Tuhan Yesus. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Amin. kita Yesus Kristus dan tetap kuat. Amin. Amin.